Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Apradianti dari kelas 4 Jurnalistik B. Pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, wabah COVID-19 ini muncul di Indonesia pada pertengahan bulan Maret lalu. Sejak awal kemunculannya, penyebaran virus ini tergolong sangat cepat. Sejak awal kemunculan ini, angka pasien positif corona melonjak cukup tajam. Pelonjakan ini membuat pemerintah akhirnya membuat suatu kebijakan berupa anjuran kepada masyarakat untuk membatasi segala kegiatan dan aktivitas di luar rumah, mulai dari belajar, bekerja, hingga beribadah di rumah saja. Dan kali ini saya akan membahas lebih dalam mengenai salah satu anjuran dari pemerintah, yakni belajar dari rumah. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber kita, yakni seorang guru dari sekolah dasar negeri yang ada di daerah saya, untuk membahas lebih lanjut mengenai himbauan pemerintah tentang belajar di rumah. Nah, selamat pagi menjelang siang Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat, Mbak. Ibu rapi seperti ini dan ada di sekolah dalam rangka apa? Bukannya sekolah itu sedang diliburkan? Oh iya, kebetulan saya tadi habis mengurus data nilai para siswa-siswi saya. Nah, berbicara mengenai sekolahan dan proses kegiatan belajar di sekolah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini sedang dilanda oleh bencana non-alam, yakni virus corona yang peningkatannya kian hari kian meningkat, sehingga membuat pemerintah memutuskan sebuah kebijakan berupa anjuran untuk membatasi masyarakat berkeliaran di luar rumah. Salah satunya adalah belajar di rumah. Nah, Ibu yang berprofesi sebagai seorang guru, bagaimana pendapat Ibu mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu sendiri? Menurut saya kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah itu sudah tepat karena dapat memutus penyebaran virus tersebut. Lalu bagaimana cara Ibu mengkomunikasikan penyebaran virus COVID ini sendiri kepada siswa-siswi Ibu, yang mana notabene mereka itu masih anak-anak di bawah umur? Baiklah, cara saya untuk mengkomunikasikan tentang virus ini, terlebih dahulu saya memberitahukan kepada orang tuanya tentang bahayanya virus ini. Kemudian mereka akan memberitahukan kepada anaknya tentang bahaya virus ini untuk selalu rajin cuci tangan, memakai masker, memakai hand sanitizer, dan menerapkan pola hidup teratur, dan lain sebagainya. Lalu apa alasan Ibu mengkomunikasikan ini tidak langsung kepada siswa-siswi Ibu? Kenapa Ibu memilih untuk mengkomunikasikannya kepada orang tuanya? Nah, seperti ini Mbak, jadi anak-anak itu akan nurut terhadap orang tuanya dan mereka akan selalu menuruti apa omongan orang tuanya. Jadi menurut saya langkah ini sangat efektif karena tidak ada orang tua yang tidak sayang anaknya dan mereka pasti akan melakukan segala cara agar anak-anaknya tetap baik-baik saja. Nah, iya juga ya Bu, apalagi dalam situasi seperti ini tidak mungkin kita mengawasi sendiri sebanyak itu siswa-siswi kita, ya kan? Nah, ya Mbak, menurut saya jikalau kita memantau siswa-siswi tersebut tanpa bantuan orang tua, maka tidak akan berjalan sesuai yang kita inginkan. Iya Bu. Nah, lalu mengenai pembelajaran via daring. Nah, apakah Ibu melakukan strategi yang sama dengan yang Ibu lakukan sebelumnya dalam mengkomunikasikan penyebaran virus itu sendiri? Yang Ibu lakukan dan di penyebaran virus tadi itu mengkomunikasikannya dengan orang tua. Apakah Ibu melakukan hal yang sama untuk proses pembelajaran via daring ini? Oh iya, mengenai pemberian materi pembelajaran, saya menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya, yakni mengkoordinasikan kepada wali murid. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita tahui bahwa anak SD masih di bawah umur. Mereka tidak diberikan keleluasaan untuk selalu memegang gadget. Dan saya berinisiatif untuk melakukan metode yang sama seperti sebelumnya. Nah, lalu adakah kendala Ibu dalam melakukan proses pembelajaran via daring? Tentu saja ada Mbak, beberapa di antaranya yaitu orang tua yang tidak memiliki gadget, orang tua yang tidak paham terhadap teknologi. Dan tentunya kita mengajar para siswa sekolah dasar sangat berbeda pemahamannya terhadap siswa SMP atau SMA karena mereka telah paham teknologi dan mereka dengan sendirinya bisa memahami materi tersebut. Nah, lalu adakah bagaimana cara Ibu gitu kan dalam mengatasi kendala-kendala yang ada di proses pembelajaran via daring ini? Untuk mengatasi kendala tersebut, seminggu sekali saya mengadakan pertemuan bersama para wali murid. Dan saya juga memberikan pemahaman dan tak jarang juga saya memberikannya tugas.
Dan saya meminta kepada para wali murid untuk mendampingi anaknya dalam belajar dan juga dapat mengajari jika anaknya tidak paham dalam materi pembelajaran tersebut. Wah, cukup menarik juga ya strategi yang Ibu gunakan dalam melakukan proses pembelajaran via daring ini. Nah, lalu ada terakhir nih ya Bu, apa harapan Ibu jika pandemi ini tidak berakhir dalam waktu dekat ini? Ya gimana ya Mbak? Ya tentunya kita sangat berharap pandemi ini cepat berlalu. Dan jika tidak cepat berlalu dalam waktu dekat ini, harapan saya yaitu semoga orang tua wali murid tidak kelelahan dalam membantu saya dalam melakukan proses pembelajaran via daring ini. Begitu. Baiklah teman-teman, itu tadi sesi bincang-bincang singkat antara saya dengan seorang guru sekolah dasar yang membahas mengenai cara beliau menyampaikan materi pembelajaran via daring. Dan di sini beliau menemui kendala-kendala, dapat saya simpulkan kendala-kendala yang dialami beliau dalam melakukan proses pembelajaran via daring, yakni jikalau orang tua murid tidak memiliki gadget atau orang tua murid itu tidak paham akan teknologi. Nah, di sini juga memberikan materi kepada anak sekolah dasar itu sangat sulit dibanding kita memberikan materi kepada anak-anak SMP ataupun SMK, SMA, ataupun mahasiswa yang mana mereka bisa memahami materi itu dengan sendirinya. Dan di sini beliau menyampaikan bahwa sebenarnya proses pembelajaran via daring ini tidaklah efektif seperti melakukan proses pembelajaran secara langsung atau tatap muka. Dan di sini saya turut merasakan juga bahwa saya ini adalah seorang mahasiswi yang melakukan pembelajaran via daring, dan saya menganggap ini memang tidak efektif dibandingkan saat saya melakukan proses pembelajaran di kelas, yang mana kita terbatas jika melakukan proses pembelajaran via daring. Kita terbatas akan diskusi kita, akan ruang gerak kita itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu yang telah bersedia untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas wawancara dalam mata kuliah komunikasi massa. Mungkin sekian dari saya. Untuk teman-teman semua, tetap jaga kesehatan di rumah, batasi kegiatan di luar rumah jika memang tidak diperlukan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.